wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinur Rahma dengan nomor absen 7. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai bab jaringan pada komputer. Nah, yang pertama yakni pengertian dari jaringan komputer. Semua orang pasti pernah mendengarkan apa sih jaringan itu? Apalagi di masa yang saat ini, semua orang banyak menggunakan internet dan sebagian orang pun juga pernah mengeluh tentang jaringan. Contohnya yaitu, aduh jaringan saya lemah sekali, jaringan saya trouble, seperti itu kan. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang apa sih jaringan komputer itu. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, melainkan jaringan komputer juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seperti sebagai media komunikasi, integrasi data, berbagai sumber daya, pengembangan dan pemeliharaan, serta untuk keamanan dan sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model jaringan peer-to-peer and client server. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu membahas tentang model jaringan peer-to-peer. Model jaringan peer-to-peer memiliki contoh sebagai file sharing komunikasi serta streaming multimedia. Model jaringan peer-to-peer ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jaringan peer-to-peer ini yaitu mudah instalasi, efisien, fleksibel, dan tidak membutuhkan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server. Dan model jaringan peer-to-peer ini juga memiliki kekurangan. Contohnya seperti tingkat keamanannya yang sangat rendah. Backup juga dilakukan pada masing-masing komputer, serta troubleshooting yang lebih sulit sebab semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Dan yang kedua ini kita akan membahas tentang model jaringan client server. Model jaringan client server memiliki contoh yaitu client server mengacu pada desain aplikasi atau macam dari arsitektur aplikasi client server tersebut. Di antaranya yaitu one-tier, standalone. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Nah, model jaringan client server ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan model jaringan client server itu sendiri yaitu kecepatan aksesnya yang sangat tinggi, sistem keamanan dan administrasi yang lebih baik, serta sistem backup data yang lebih baik. Bukan hanya itu saja, melainkan model jaringan client server ini juga memiliki kekurangan. Contohnya yang pertama yaitu biayanya yang cukup mahal. Dibutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus untuk server, serta ketergantungan terhadap server. Jadi, jika server terganggu, maka keseluruhan jaringan pun akan terganggu. Lalu, yang ketiga ini, kita akan membahas tentang perbedaan non-kabel wireless dengan kabel wired dan tipe yang cocok untuk digunakan di rumah sesuai koneksi. Nah, perbedaan non-kabel wireless dengan kabel wired yaitu yang pertama yaitu koneksi jaringan kabel wireless lebih cepat daripada nirkabel wireless yang memungkinkan kecepatan data yang cepat. Yang kedua yaitu jaringan menggunakan kabel harganya relatif lebih murah. Sedangkan jaringan non-kabel mempunyai peralatan yang masih tinggi harganya. Serta yang terakhir yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Sedangkan pengalihan informasi dengan jaringan non-kabel dapat secara instan ke media sosial sehingga menjadi lebih murah. Nah, tipe apa sih yang cocok digunakan untuk di rumah? Sebenarnya, wired maupun wireless memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi, keduanya bisa dikatakan bagus jika memang diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya.
Jika Anda ingin membuat jaringan jauh, maka sebaiknya Anda menggunakan jaringan wireless. Sementara itu, jika Anda ingin membuat jaringan dengan jarak dekat, maka wireless LAN merupakan pilihan yang tepat. Jadi, tipe atau jaringan koneksi yang digunakan di rumah kita dapat memilih yaitu dengan menggunakan wireless. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang syarat memiliki IP address agar dapat berkomunikasi antar jaringan. Yang terpenting adalah bahwa untuk berkomunikasi di internet, komputer harus memiliki IP address legal. Legal dalam hal ini artinya bahwa alamat tersebut dikenali oleh semua router di dunia dan diketahui bahwa alamat tersebut tidak ada duplikatnya di tempat lain. IP address legal ini biasanya diperoleh dengan menghubungi internet dan suatu jaringan internet bisa saja menggunakan IP address terserah. Namun, untuk tersambung ke internet, jaringan itu tetap harus menggunakan IP address legal. Jika masalah routing tidak segera dibereskan atau menggunakan IP address legal, maka saat sistem kita mengirim paket data ke sistem lain, sistem tujuan itu tidak akan bisa mengembalikan paket data tersebut sehingga komunikasi tidak akan terjadi. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang perangkat yang dibutuhkan untuk jaringan di rumah agar dapat menghubungkan perangkat komputer di ruang manapun. Nah, kita dapat menggunakan perangkat BridgeGate karena perangkat BridgeGate memiliki beberapa fungsi yang jelas, memudahkan koneksi komputer berbeda LAN dengan jumlah yang cukup banyak. Tanpa menggunakan BridgeGate,